kita menduga bahwa ada kejanggalan. Kenapa seorang anak yang di dalam tahanan dia bisa gantung diri? Itu kan gantung diri itu kan memerlukan peralatan ya, seperti tambang ataupun segala macam. Menurut pandangan LPA sendiri bahwa ini ada senioritas di dalam LPKA ini sendiri? Ya, menurut kami begitu, karena berdasarkan data ataupun yang pendampingan anak yang berhadapan hukum selama ini kita dampingi sampai proses sidang, bahkan sampai di tahanan tersebut orang tuanya banyak bercitra begitu. Halo, selamat siang pemirsa. Pekan lalu kita dikejutkan dengan informasi kasus narapidana anak tewas gantung diri di ruang tahanan Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Bandar Lampung. Apa yang membuat napi anak ini mengakhiri hidupnya dengan cara tragis? Pemirsa, berikut catatan kasus misteri napi anak tewas gantung diri di penjara. Pemirsa, pekan lalu masyarakat Lampung dikejutkan oleh berita narapidana anak tewas gantung diri di kamar mandi Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA Bandar Lampung. Jasad napi berinisial DS 16 tahun ini pertama kali ditemukan rekannya satu sel. Berbagai dugaan penyebab kematian warga Tulang Bawang Barat ini berkembang di masyarakat. Petugas Lapas Anak Bandar Lampung menduga napi yang baru 3 hari dipindahkan dari rumah tahanan Menggala Tulang Bawang ini gantung diri karena depresi. Menurut informasi, warga Tiuh Teranginda Gunung Terang Tulang Bawang Barat ini nekat gantung diri karena saat ditahan selama 2 bulan di rutan Menggala tidak pernah dijenguk oleh keluarganya. Bahkan kabarnya saat diberitahu, pihak keluarga mengaku kaget karena belum mendapat kabar tentang kepindahan DS ke Lapas Anak Bandar Lampung. Dari Bandar Lampung, tim liputan iNews melaporkan. Baik pemirsa, kita akan membahas tema tersebut dengan narasumber yang telah hadir di studio. Bapak Wahyu Widiatmoko selaku Sekretaris Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Lampung. Halo, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Ini panggilnya Bapak atau Bang aja? Kayaknya Bang aja lebih, iya, biar lebih boleh, akrab ya. Iya. Alhamdulillah sehat Bang? Sehat, alhamdulillah. Kayaknya semakin banyak kasus-kasus yang ditemui, raut wajah semakin mendung seperti cuaca. Karena memang masa pandemi ini justru kasus anak semakin meningkat. Semakin meningkat? Iya, yang kita dapat. Kembali ke tema kita aja Bang. Iya. Mengenai tema hari ini yang masih memang sangat hangat beritanya. Iya. Ada salah satu penghuni lapas khusus anak lah, bisa kita sebutkan, bahwa ini mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri. Iya. Menurut tanggapan dari LPA sendiri ini seperti apa? Menurut dari Lembaga Perlindungan Anak sendiri, kita sudah memang mengatakan bahwa perlu adanya investigasi dari Kanwil Kemenkumham, karena yang berhak melakukan investigasi tersebut adalah dari Kanwil Kemenkumham ya, provinsi ya. Sehingga ada titik terang terkait penyebab terkait dengan kenapa anak itu bisa gantung diri di dalam sel tahanan tersebut itu sih. Oke, kita akan bahas mengenai investigasinya. Namun ingin saya tanyakan, catatan LPA sendiri, apakah kasus seperti ini sudah pernah terjadi dan ini untuk keberapa kalinya? Yang jelas kalau untuk di Lampung belum pernah terjadi ya, khusus untuk anak ya. Nah, karena baru kali ini yang sudah masuk ke data kita yang memang baru terjadi kali ini. Baru terjadi kali ini yang kasus anak gantung diri. Iya. Tapi sejauh ini ada kasus lain yang menimpa anak sehingga memang harus dipenjara. Kasus-kasus seperti apa yang menurut catatan LPA? Menurut data yang kita dapat dan bahkan dari teman-teman advokasi yang sering mendampingi anak, banyak kejadian yang memang posisinya anak tersebut bisa ditahan di LPKA ya. Seperti kemarin kita menangani kasus pencabulan yang dilakukan oleh anak di bawah umur juga. Sehingga pada saat itu kita dampingi sampai selesai vonis, kemudian dia dikirim ke rumah tahanan anak tersebut. Sejauh ini kasus yang paling banyak yang menimpa anak? Rata-rata justru malah kita dampingi kemarin hampir dari sisi pencabulannya ya, persetubuhan anak di bawah umur ya. Paling banyak itu? Jadi rata-rata mereka berpacaran yang sesama umur, sehingga sudah melakukan bahkan lebih dari seperti biasa, sehingga proses hukumnya diputusnya seperti itu kemarin. Apa sudah ditemukan dari LPA sendiri kasus anak yang
terlibat kasus istilah kita pencurian kendaraan? Kalau pencurian kendaraan memang selama ini kita dampingin itu memang rata-rata perkaranya memang dilimpah dan ditahan di rumah tahanan anak, karena rata-rata kalau pencurian kendaraan itu kan rata-rata dengan pemberatan, dia ancamannya di atas 7 tahun. Tetapi apabila perkaranya memang di bawah 7 tahun, kita upayakan selama ini namanya diversi. Diversi itu pendekatan proses damai dari pihak korban maupun pelaku yang dilakukan di luar persidangan. Itu yang harus kita upayakan. Sehingga kita menganggap bahwa tahanan anak itu tidak serta-merta tahanan yang memang harus anak itu masuk di situ. Justru kita menghindari supaya anak itu tidak ditahan di situ, ya kita lakukan upaya diversi tersebut. Gitu. Tapi justru apakah dengan hukuman seperti itu tidak membuat para tersangka ini jerah? Ya itulah tadi, diversi itulah fungsinya, sehingga di situ ada yang menjamin seperti orang tua, misalnya dari sekolah, pihak sekolah ataupun dari pihak guru pembimbing segala macam, ada kesepakatan namanya, sehingga semua pihak untuk menjamin supaya anak tersebut tidak mengulangi perbuatan pidana tersebut itu. Untuk hal penjamin berarti orang tua Iya. ataupun guru. Lalu apakah proses hukum yang diberikan ini memang tidak memberikan efek jerah bagi anak yang melakukan kasus seperti ini, Bang? Yang jelas memang di dalam aturan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang peredaran anak itu wajib apabila memang anak yang berhadapan dengan hukum yang ancaman hukumannya di bawah 7 tahun ya, itu wajib dilakukan upaya diversi. Itu sudah aturan yang memang harus diterapkan. Kenapa? Kita menganggap bahwa tahanan anak itu adalah tahanan yang memang tidak untuk akhirnya anak itu masuk ke tahanan tersebut. Kita menganggap bahwa ada proses diversi yang harus diterapkan sehingga putusannya nanti akan dikembalikan kepada orang tua untuk dibina kembali. Untuk proses diversi ini sendiri, apabila ada salah satu korban yang merasa dirugikan, ini tidak menerima, lantas apa yang harus dilakukan? Nah, diversi sendiri adalah di saat korban maupun pelaku pihak-pihak tertentu yang memang ada kesepakatan damai ya, sehingga proses diversi tersebut bisa terjadi. Tetapi memang apabila salah satu pihak korban yang tidak ada upaya damai, konsekuensinya proses hukumnya berjalan. Tetapi kita akan lihat dulu ancamannya seperti apa. Kalaupun ancamannya memang tinggi, dia akan ditahan prosesnya ke rumah tahanan anak. Tetapi kalau memang hanya hitungan bulan atau ini, dia ada tahanan khusus pembinaan yang pemerintah punya untuk khusus anak yang akan dibina. Untuk pembinaannya saja, Iya, kalau pembinaan. memang di bawah berapa bulan, iya. hanya berapa bulan. Baik pemirsa, kita akan kembali lagi usai jeda pariwara berikut, tetaplah di catatan kasus. Pemirsa, penyebab narapidana anak mengakhiri hidupnya di dalam kamar mandi Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak atau LPKA kelas 2 Bandar Lampung hingga kini belum mendapat kepastian. Dugaan sementara napi berinisial DS ini gantung diri karena depresi. Namun sejumlah merasa kematian napi anak berinisial DS ini penuh kejanggalan. Apalagi DS sendiri baru 3 hari menghuni lapas anak Bandar Lampung dan sempat 2 bulan menjalani hukuman di rumah tahanan Menggala yang diisi narapidana dewasa. Karena itu, Komnas Anak Provinsi Lampung mendesak kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung melakukan investigasi dan juga mengusut tuntas kasus kematian bocah DS ini. Tindakan itu dilakukan untuk mengetahui secara pasti penyebab serta pemicu kematian DS sehingga ke depan tidak menimbulkan satwa sangka keliru terhadap pihak lembaga pemasyarakatan khususnya Lapas Anak Bandar Lampung dan Rutan Menggala. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, baik pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan catatan kasus tentang misteri napi anak gantung diri di penjara. Kita lanjutkan kembali dialog kita dengan Bang Wahyu. Bang, tadi berbicara mengenai kasus anak, mengenai hukum atau diversi yang diberikan. Kalau di bawah 1 tahun istilahnya itu cuma berapa bulan, itu akan diarahkan untuk proses diversi saja. Tapi kalau di atas 7 tahun itu akan ditahan di rumah tahanan. Yang ingin saya tanyakan, kan ini banyak sekali kasus-kasusnya. Iya. Pencabulan, kasus pencurian kendaraan, bahkan narkotika.
sedemikian banyaknya ini, apakah penampungannya itu di Lampung itu ada berapa rutan? Kalau yang kita tahu memang baru ada 2 lembaga tahanan anak yang memang yang sudah ada di Lampung ya, seperti di Masgar dan di Kota Bumi ya, khusus tahanan anak. Makanya di sini kita berharap bahwa untuk proses hukum yang dialami oleh anak itu memang acuannya berbeda dari undang-undang yang dewasa. Seperti proses penahanan, proses penangkapan, kemudian proses pembinaannya. Itu sudah berbeda. Kenapa? Disinilah penegak hukum harus menyiapkan itu seperti tahanan anak. Dia tidak bisa dicampur oleh tahanan dewasa. Nah, jadi ada tempat khusus yang memang khusus anak, yang memang harus disiapkan oleh aparat penegak hukum. Misalnya ada perkara yang ditangani di polsek tertentu, tiba-tiba pelakunya anak, dia tidak bisa dicampur oleh orang dewasa di situ karena sudah menyalahi aturan undang-undang. Sehingga di situ biasanya polsek menitipkan ke Polres untuk ditahan sel khusus tahanan anak. Lalu menurut LPA sendiri, dampak seperti apa jika memang anak-anak yang istilah kita anak yang berhadapan hukum ini atau ABH ini dicampur dengan kasus-kasus lainnya? Yang jelas begini, dampak psikis ya, yang banyak terjadi adalah dampak psikis terhadap anak-anak yang berbeda proses hukumannya ataupun perbuatannya dengan teman-teman yang lain. Itu pasti sudah ada dampaknya. Misalnya salah satu anak yang tiba-tiba ini kasusnya pencurian, misalnya ini kasusnya misalnya narkoba, akan pengaruh nantinya pada saat dia akan digabung, dia akan bercerita kan. Nah, disitulah kita berharap bahwa tahanan ini adalah tahanan tempat terakhir buat anak. Kalau memang masih prosesnya pendekatan restoratif justice tadi, intinya di upaya yang perdamaian, kita berharap bahwa anak tetap akan dibina, lebih efektifnya dititipkan kembali kepada orang tuanya. Itu sih yang harapan dari kita seperti itu. Kita balik ke tema kembali untuk mengenai salah satu narapidana anak yang gantung diri penjara ini. Apakah DS ini juga menurut pandangan LPA, apakah memang DS ini bercampur dengan orang lain sehingga maksudnya bercampur dengan kasus-kasus lain sehingga dia merasa depresi dengan kejadian atau dengan rutan yang diberikan? Iya. Makanya kita dari awal untuk kasus DS kita selalu mengatakan bahwa perlu adanya bentukan tim investigasi yang dibentuk oleh Kanwil Kemenkumham. Kita akan melihat akibat daripada apa sih penyebabnya kalau DS itu bisa gantung diri gitu loh. Apakah memang dikarenakan tempatnya ataupun memang ada akibat-akibat sebelumnya sehingga ada titik terang yang dihasilkan dari Kanwil Kemenkumham tersebut. Sejauh ini LPA melihat kejanggalan seperti apa yang didapatkan dari kejadian ini? Yang jelas kita menduga bahwa ada kejanggalan. Kenapa seorang anak yang di dalam tahanan dia bisa gantung diri? Itu kan gantung diri itu kan memerlukan peralatan ya, seperti tambang ataupun segala macam. Makanya di sini kan perlu ketegasan dari Kanwil Kemenkumham untuk melakukan investigasi terkait dengan perkara ini. Apa mungkin karena masa hukuman narapidana anak ini atau DS ini tinggal sedikit, makanya sehingga Komnas Anak atau LPA sendiri merasa ada kecurigaan yang terjadi? Iya, makanya gini, biasanya kalau tahanan anak itu anak berhadapan dengan hukuman, biasanya kalau memang dia sudah menjalani proses hukumannya sehingga dia akan selesai kembali tidak terlalu lama. Orang berpikir begini, oh saya akan kembali nih sebentar lagi, sehingga dia ada niat untuk di dalam tersebut bahagia lah ya, untuk menerima bahwa memang sebentar lagi dia akan kembali ke orang tua. Itu sih yang kita amati seperti itu aja. Tapi menurut LPA sendiri kan bahwa DS ini sebentar lagi akan bebas, istilahnya itu. Tapi menurut dari data yang kita terima dari LPKA sendiri bahwa DS ini masih menjalani hukuman baru 2,5 tahun dan putusannya itu 1 tahun lebih. Nah, berarti pradugaan ini bertolak belakang dengan LPA. Bagaimana pendapat Anda? Yang jelas gini, kalau memang kita dapat data itu memang kita dari media juga ya pada saat terakhir. Yang jelas begini, kita tidak mempermasalahkan berapa lama proses daripada ancaman atau putusan
hukuman terhadap anak tersebut. Kita melihat bahwa di sini pihak Kanwil harus dengan tegas segera membentuk investigasi. Tujuannya apa? Apa sih penyebabnya? Karena kita menganggap bahwa tahanan anak itu di sana adalah murni pembinaan, yang memang ada sekolah, ada tempat pengajian, segala macam. Sehingga kita dari lembaga menganggap di sana itu anak akan nyaman. Dia akan berteman di situ, akan hidup seperti biasa di luar, sehingga tidak ada dugaan bahwa anak kalau masuk ke sana, ada dugaan bahwa di sana itu seram ataupun seperti apa. Itu yang harus kita inikan dengan pihak Kanwil. Baik. Tadi berbicara mengenai investigasi, bahwa dari LPA sendiri sudah mendesak Kemenkumham untuk melakukan investigasi. Dan yang ingin saya tanyakan, apakah ketika investigasi ini berlangsung, apakah pihak keluarga akan dilibatkan? Tapi jawabannya mohon ditahan dulu ya Bang. Baik pemirsa, obrolan kita dengan Bang Wahyu masih akan berlanjut, namun sebelumnya kita ikuti dulu pesan-pesan yang mau lewat berikut ini. Ya, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di catatan kasus pekan ini. Kita akan lanjutkan kembali obrolan kita tentang misteri napi anak gantung diri di penjara. Bersama dengan Bang Wahyu Widiatmoko, selaku Sekretaris LPA Provinsi Lampung. Bang, balik lagi ke pertanyaan saya sebelum iklan tadi. Bahwa jika investigasi ini berjalan lanjut, diproses, apakah keluarga akan dilibatkan? Menurut kami, hasil daripada investigasi tersebut harus disampaikan ke pihak keluarga ya, sehingga pihak keluarga ada kepuasan terkait dengan penyebaban anaknya meninggal seperti apa. Itu aja sih mungkin. Menurut dari salah satu psikolog yang menyebutkan, dan juga kita mendapatkan informasi dari LPKA bahwa DS ini mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri ini dikarenakan depresi karena keluarga tidak menjenguk. Menurut pendapat dari LPA sendiri seperti apa? Nah, justru di situ kan kita selalu menekankan dari awal, perlu dibentuknya tim investigasi adalah supaya terungkap depresinya seperti apa, ya kan? Depresinya apakah memang dari faktor lingkungan ataukah memang faktor keluarga, itu kan harus sejauh itu digali. Sehingga ada kepastian bahwa penyebab kematian dari DS tersebut depresi akibat apa, kan gitu. Kita berharap bahwa depresi DS itu tidak ada kaitannya dengan posisi di LPKA tersebut. Karena selama ini anak-anak yang kita dampingi, anak yang berhadapan dengan hukum, pada saat dia akan masuk di sana, dia masih tetap seperti tahanan dewasa. Misalnya anak yang baru, dia akan di posisinya seperti kepala blok segala macam. Itu banyak yang memang di situ yang masih terjadi di sana, sehingga anak yang baru masuk akan bahasanya itu, kalau memang anak yang baru masuk akan dengan senioritas lah dengan yang sudah lama seperti itu. Nah, kita berharap dengan petugas-petugas di sana itu jangan sampai terjadi di tahanan anak. Berarti LPA sendiri menurut pandangan LPA sendiri bahwa ini ada senioritas di dalam LPKA ini sendiri? Iya, menurut kami begitu, karena berdasarkan data ataupun yang pendampingan anak yang berhadapan hukum selama ini kita dampingi sampai proses sidang, bahkan sampai di tahanan tersebut orang tuanya banyak bercerita begitu. Jadi ada senioritas yang terjadi di dalam. Jadi kita menganggap di dalam tahanan anak itu tidak harus seperti itu gitu, karena di situ murni memang pembinaan yang memang tidak ada bahasa ketakutan terkait dengan yang akan mereka hadapi di sana. Lalu menurut pandangan LPA sendiri, inginnya seperti apa LPKA ini? Ya, yang jelas mungkin kita berharap bahwa tidak akan terulang lagi kejadian DS-DS yang berikutnya. Nah, iya. Kita berharap bahwa di sana proses terkait dengan hak-hak anak tersebut, seperti untuk pendidikan, untuk seperti hak-hak anak yang lainnya, harus segera terpenuhi, sehingga mereka setelah keluar dari pembinaan tersebut memang murni mereka itu mendapatkan ilmu tambahan yang di sana gitu loh, kita berharap. Berdasarkan pasal 74 sampai dengan 76 Undang-Undang Perlindungan Anak,
disebutkan bahwa ada poin yang menyatakan tupoksi dari KPAI sendiri itu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan, pemenuhan hak anak dan juga dalam hal narapidana atau DS ini. Bisa dijelaskan nggak Pak, apa saja hak yang kewajiban narapidana anak di LPKA ini? Ya, yang jelas pasti di dalam Undang-Undang 35 2014 kan jelas bahwa hak anak itu adalah hak anak untuk hidup layak, kemudian hak anak untuk mendapatkan pendidikan, hak anak untuk mendapatkan kesehatan. Nah, disitulah memang harus anak-anak tersebut di dalam hak tersebut harus terpenuhi. Dan lalu untuk masalah investigasi, kan untuk keluarga justru tidak perlu dilibatkan. Kalau untuk investigasi silahkan aja karena kewenangan dari Kanwil ya. Lebih bagusnya memang dilibatkan sehingga memang di situ jelas murni hasil yang akan didapatkan lebih konkret dan lebih transparan. Sejauh ini progresnya sudah sejauh mana? Yang jelas kita belum pantau sejauh ini apakah memang tim dari Kanwil Kemenkumham sudah membentuk tim investigasi atau belum, kita belum pantau sejauh ini. Karena informasi dari LPKA sendiri, keluarga sudah mengikhlaskan dengan kejadian ini, DS mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Apakah investigasi yang akan dilakukan oleh LPA tetap berlanjut atau hanya sampai di sini? Yang jelas begini, walaupun keluarga tidak mempermasalahkan, kita berharap bahwa tidak akan terulang lagi DS berikutnya. Itu yang kita harapkan. Sehingga kita menganggap bahwa dari LPKA sendiri akan mengantisipasi terkait dengan kejadian ini agar tidak terulang lagi yang lainnya. Lalu bagaimana pandangan Komnas Anak atau LPA sendiri terhadap sistem pembinaan di lapas LPKA kita? Selama ini memang kita anggap sudah bagus lah ya. Cuman memang ada info yang tadi senioritas, tahanan yang baru dengan yang lama di situ nanti mereka di dalam, karena memang di situ tidak mungkin diawasi 1x24 jam oleh petugas. Nah, kita berharap bahwa kedepannya tidak ada senioritas ataupun junioritas mereka pada saat mereka masuk, kita anggap mereka sama semua. Itu aja sih. Oke. Baik, terima kasih ya Bang atas informasi yang telah diberikan. Pemirsa, seorang psikolog Lampung mengungkapkan penyalahgunaan narkoba bersama depresi tercatat sebagai faktor resiko yang paling berpengaruh bagi tindakan bunuh diri. Karena itu, mari kita awasi bersama keluarga kita dari pengaruh narkoba. Pemirsa, catatan kasus kali ini berakhir sampai di sini. Saya Nyimas Ranti mewakili kru yang bertugas undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa pada catatan kasus pekan depan.